Bingung cari aplikasi untuk semua liga top dunia? Ruang Taktik pakai OneFootball App untuk cek skor, klasemen sampai berita-berita terkini. Menariknya ada Indonesia juga di aplikasi ini. Tambahan terbaru, kalian bisa nonton Indian Super League secara live. Di minggu ini ada Jamshedpur FC versus Hyderabad. Kalian bisa klik tab Discover ini untuk lihat match atau highlight yang tersedia untuk negara lain. Nah, download OneFootball secara gratis di deskripsi atau lewat scan QR Code ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Atalanta versus Napoli. Spalletti melanjutkan tren unbeaten-nya selama 13 laga setelah berhasil menang dengan skor tipis 2-1 atas tuan rumah Atalanta. High press Atalanta cukup merepotkan Napoli. Namun anak asuh Spalletti mengetahui bagaimana caranya untuk lolos dari high press tersebut. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Atalanta yang diasuh oleh Gianpiero Gasperini menggunakan formasi pakemnya yaitu 3-4-1-2. Sedangkan Napoli yang diasuh oleh Luciano Spalletti juga menggunakan formasi pakemnya yaitu 4-3-3. Di laga ini kita akan melihat Napoli tanpa Kvaratskhelia yang mengalami cedera digantikan oleh Elmas. Atalanta sedang melakukan transisi dari sebelumnya menggunakan high press man to man pada musim lalu ke medium block pada musim ini. Beberapa kali Atalanta lebih memilih untuk bertahan dengan medium block dibandingkan melakukan high press. Dengan bertahan lebih menunggu menggunakan medium block seperti ini, terkadang bola berhasil didapatkan dari kesalahan-kesalahan lawan. Setelah berhasil mendapatkan bola, Atalanta langsung melakukan counter yang ditujukan ke Højlund. Gasperini paham betul otak bangun serangan dari Napoli. Ia menginstruksikan untuk mengisolasi gelandang Napoli, Lobotka, dan memilih untuk menjaga shape medium blocknya daripada melakukan press ketat ke back Napoli. Medium block Atalanta ini justru menyulitkan pemain Napoli yang dipaksa untuk melakukan sirkulasi lebih banyak dan bermain lebih sabar sehingga terkadang salah passing. Namun pada pertandingan ini, Atalanta juga beberapa kali menggunakan high press. High press yang dilakukan adalah dengan man marking yang lalu bisa membentuk pressing trap. High press agresif dan pressing trap yang dilakukan Atalanta ini cukup merepotkan dan membatasi akses progresi bola ke tengah Napoli. Saat mampu merebut bola, Atalanta mencoba untuk melakukan counter cepat. High press Atalanta mampu mencatatkan 5 high turnover. Namun gak ada yang dikonversikan menjadi shot. Hal ini lantaran pemain Napoli cepat kembali ke posisinya. Setelah unggul, intensitas high press dari Atalanta juga masih terjaga dan dilakukan cukup agresif. Scalvini yang berposisi sebagai center back melakukan press agresif kepada Anguissa yang drop jauh ke belakang. Napoli build up dengan 4 back dan 1 gelandang untuk membentuk shape 2-3. Napoli akan melepaskan bola daerah yang ditujukan ke Osimhen. Ini skenario long pass jika terbuka ruang di sayap. Napoli juga bisa build up yang membentuk 3 back. Biasanya fullback kanan diposisikan lebih dalam untuk sejajar dengan center back Napoli, dibandingkan Oliveira yang invert atau ke tengah dan mengisi posisi gelandang atau central midfielder. Saat satu pemain meninggalkan posisinya, pemain lain akan melakukan cover, seperti yang dilakukan oleh Anguissa saat Di Lorenzo naik, sehingga terjadi rotasi posisi yang fluid. Dengan meninggalkan 3 pemain di belakang ini juga membuat Napoli menjaga risk defense atau pertahanan meski timnya lagi menyerang. Pada posisi tengah, Anguissa diposisikan lebih dalam untuk membantu build up, sedangkan Zielinski akan mencari ruang kosong agar terbuka opsi passing bagi dirinya dan juga pemain lain. Hal itu terlihat pada passing network versi Max Touch, di mana posisi Zielinski lebih maju atau advance dibandingkan Anguissa. Napoli memanfaatkan lebar lapangan saat build up, melakukan sirkulasi dan switch play untuk menggeser defensive block dari Atalanta, sehingga attack side dari Napoli akan berimbang di kedua flank atau sayap
dikarenakan juga sisi tengah yang terisolasi akibat cara Atalanta bertahan tadi. Seringkali build up dari Napoli diakhiri dengan passing yang ditujukan ke Osimhen sebagai outlet. Ia mempunyai kemampuan hold bola yang cukup baik sehingga di sini Osimhen masih bisa lolos walaupun ada 3 pemain Atalanta. Atalanta menggunakan high press man marking dengan agresif. Salah satu wingback Atalanta, Hateboer atau Mahle, akan melakukan press ke salah satu fullback Napoli, tergantung sisi mana pemain-pemain Napoli memainkan bola. Saat wingback sudah melakukan pressing ke fullback Napoli, wide center back atau center back terluar akan melakukan pressing kepada winger Napoli yang melakukan drop atau turun. Cara Napoli untuk lolos dari high press ini adalah dengan melakukan bola-bola pendek, lalu akan mengirim long pass agar bisa bypass defensive block dari Atalanta. Long pass dikirimkan oleh Di Lorenzo menuju Anguissa sebagai outlet. Dengan Atalanta melakukan high press, ada ruang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh Napoli akibat high defensive line dari Atalanta. Anguissa lalu memberikan true pass yang ditujukan ke Osimhen. Striker Napoli ini pun mampu menarik 3 orang untuk melakukan press terhadapnya, dan terbuka ruang bagi Elmas untuk situasi 1 versus 1 dengan Hateboer. Elmas pun mampu mencetak gol kemenangan Napoli yang menjadi gol keduanya di Serie A musim ini. Sama dengan Atalanta, Napoli juga melakukan high press. Namun perbedaannya, high press yang dilakukan Napoli dengan man oriented atau mempertahankan area dan baru akan press ketika pemain datang. Nggak seperti man marking yang mengikutinya kemanapun. Pressing baru dilakukan jika ada trigger-trigger tertentu. Biasanya Napoli akan membuat pressing trap di sisi flank guna memaksa Atalanta untuk kehilangan bola. Dikarenakan high press yang dilakukan oleh Napoli, Atalanta melakukan direct build up. Pada contoh di sini, Atalanta memanfaatkan kecepatan Lookman yang bisa dijadikan outlet. Atalanta nggak akan selalu melakukan sirkulasi karena sudah dipres oleh Napoli, sehingga akan mencari pilihan yang kosong lalu memberikan true pass ke depan. Saat nggak ada opsi passing ke depan, Atalanta bisa melakukan sirkulasi dengan menggabungkan short pass dan long pass, dan mencari third man untuk lolos dari pressing yang dilakukan oleh Napoli. Atalanta menyerang dengan 5 pemain. Kedua wingback Hateboer dan Mahle ikut menyerang ditambah Pasalic dan kedua striker Lookman dan Højlund. Atalanta juga mencoba untuk mencetak gol lewat set piece. Umpan Koopmeiners berhasil ditanduk oleh Toloi, lalu mengenai tangan dari Osimhen sehingga Atalanta mendapatkan penalti. Menariknya, Atalanta juga menjadi tim dengan gol penalti terbanyak di musim ini dengan 4 gol. Napoli juga berhasil mencetak gol lewat situasi set piece menggunakan short corner yang dilakukan oleh Lobotka dan Zielinski. Ia lalu memberikan umpan dan berhasil ditanduk oleh Osimhen yang memberi hadiah penalti kepada Atalanta sebelumnya. Osimhen kini sudah mencetak 8 gol dan menjadi top skor bagi Napoli di musim ini. Kemenangan ini mampu memperkokoh posisi Napoli sebagai pemuncak klasemen Serie A sampai game week 13 ini. Spalletti juga berhasil melanjutkan tren positif dengan 9 kemenangan berturut-turut, bahkan tanpa kehadiran Kvaratskhelia. Sedangkan performa Atalanta sedang naik turun dengan mengalami kekalahan kedua dari 3 pertandingan terakhir dan harus puas berada di posisi 4 sementara.